Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Masjid Desa Pegayaman terima kurban sapi seberat 772 kg dari Presiden RI. Dukung Timnas, Gubernur dan Wakil Gubernur nobar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Madis Kedenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sapi jantan seberat 772 kg diserahkan kepada Ketua Takmir Masjid Jami Safinatus Salam Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesada, Buleleng. Sapi tersebut merupakan bantuan hewan kurban oleh Presiden RI Prabowo Subianto di hari Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut merupakan salah satu dari total 985 ekor sapi yang disebar Presiden Prabowo untuk masyarakat di seluruh Indonesia pada perayaan Hari Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini. Untuk sapi yang dikurbankan di Masjid Jami Safinatus Salam Desa Pegayaman merupakan sapi lokal Bali jenis sapi jagiran dengan kualitas terbaik dari salah satu peternak di Desa Peternakan Buleleng dengan usia sapi 3,5 tahun dan bobot 772 kg. Sapi ini sebelumnya telah disertifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Sapi kurban ini diserahkan oleh Bupati Buleleng Nyoman Sujitra kepada Ketua Takmir Masjid Jami Safinatus Salam Wayan Rabihudin. Selaku Ketua Takmir Masjid, ia mengatakan pihaknya baru diinformasikan 10 hari sebelumnya bahwa masjid satu-satunya dan bersejarah di Desa Pegayaman tersebut akan diberikan bantuan hewan kurban oleh Presiden RI. Sapi akan dipotong setelah sholat Jumat berlangsung sesuai tradisi desa setempat. Nantinya daging sapi akan dibagikan kepada warga masyarakat Desa Pegayaman yang berhak. Kurang lebih kalau sapi dengan berat sekian itu 700 kilo, nanti maksimal kita 500 kakak ya. Itu mengcover satu Pegayaman aja apa dikeluar? Kalau 500 kakak kan 2 barat jalan sudah habis dah. Pada pemotongan hewan kurban ini akan ada pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, umat Islam memadati pemakaman Muslim Wanasari atau dikenal dengan kawasan Kampung Muslim di Denpasar, Bali. Umat Islam Jumat pagi melakukan ziarah usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman, lingkungan Wanasari, Denpasar. Usai sholat Idul Adha, umat Islam berbondong-bondong melakukan ziarah di pemakaman umat Islam Wanasari. Tradisi ziarah atau nyekar sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun selama puluhan tahun di pemakaman Muslim Wanasari. Selain saat Idul Adha, peziarah juga kerap memadati saat Idul Fitri. Setiap keluarga tampak di dalam makam menaburkan bunga dan berdoa. Makam yang terletak di Jalan Maruti Denpasar itu memang kerap menjadi langganan bagi umat Islam dari seluruh Bali, lantaran memiliki akses strategis dan pelayanan lengkap. Salah satu peziarah bernama Saleh datang untuk mendoakan orang tuanya. Untuk ziarah sebenarnya rutin sih, gini Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau ziarah ini kan kita memang setiap Idul Adha itu memang kita diingatkan untuk berziarah kepada kedua orang tua. Itu sih. Jadi kita ini diingatkan kepada kematian supaya kita ini ingatlah mati itu. Jadi kita ke kuburan gitu. Ya kalau untuk keluarga sih kita semoga sehat semua di sini ya. Dan hidupnya makmur semua sih. Ziarah makam ini juga menambah rezeki bagi penjual bunga di depan pemakaman. Saat Idul Adha ini, salah seorang pedagang bunga, Ibu Agus Karbun, menyampaikan penjualan bunganya meningkat. Bunga yang dijual pun beragam seperti bunga sedap malam, mawar, pacar, sandah, cempaka. Harganya pun juga tergolong murah. Kita dari harga. Kalau bunganya berapa harganya, Bu?
Ada yang 3, 10, ada yang 5.000. 10.000 satu paket bunga. Indrawan, Bali TV. Hari Raya Idul Adha tahun 2025 bertepatan dengan hari Jumat. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan Sabtu 7 Juni 2025 di Masjid Raya Baitur Rahman, lingkungan Wonosari, Desa Daupuri Kaje, Denpasar Utara. Ketua Panitia Idul Adha Masjid Raya Baitur Rahmah, Haji Marsuki Fatan mengatakan, untuk tahun ini Masjid Raya Baitur Rahmah sudah menerima 10 ekor sapi dan 50 ekor kambing dari masyarakat sekitar Denpasar. Menurutnya, penyembelihan hewan kurban biasanya dilaksanakan tepat pada Hari Raya Idul Adha. Namun kali ini lantaran bertepatan dengan sholat Jumat, penyembelihan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Juni 2025 sekitar pukul 07.30 di sebelah areal Masjid Raya Baitur Rahmah. Idul Adha berarti pembersihan diri bagi umat. Makna Idul Adha tahun 2025 ini adalah menjalin ukhuwah dengan mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim maupun umat beragama. Makna Idul Adha kali ini yang pertama, kita menjalin ukhuwah, mempererat tali persaudaraan, baik itu sesama muslim maupun sesama non-muslim. Dan makna Idul Adha itu sendiri adalah pembersihan diri baik yang berkorban maupun yang belum sempat berkorban. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah Masjid Raya Baitur Rahmah sudah menerima 10 ekor sapi dan 50 ekor kambing dari masyarakat sekitar Denpasar. Dan untuk penyembelihannya akan kita laksanakan besok hari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Karena besok kita pilih hari ini bertepatan hari raya pada saat hari Jumat. Waktunya terlalu pendek karena kita memerlukan waktu yang cukup untuk penyembelihan sampai penyalurannya tersebut. Maka dari itu kita ambil waktu besok hari Sabtu tanggal 7 Juni bertempat di sebelah Masjid Raya Baitur Rahmah. Tampak di seputaran lingkungan Wonosari, warga berbondong-bondong untuk membeli hewan kambing dan sapi untuk kurban pada esok hari. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, umat muslim di Kota Denpasar melaksanakan tradisi ngejot pemberian daging kurban kepada umat beragama lainnya. Pembagian daging ini sebagai wujud menjaga toleransi dan kebersamaan beragama. Sudah menjadi tradisi setiap tahun saat perayaan Hari Idul Adha, umat muslim tergabung di Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Bali memotong puluhan hewan kurban sapi dan kambing. Daging hewan setelah dipotong dan dikemas menjadi paket ngejot ini dibagikan kepada warga umat beragama lainnya di sekitar lingkungan lembaga. Di Kawal Pecalang, paket dibagikan ke rumah warga. Terima kasih banyak. Dengan begini kan lebih saling menghormati aja sih gitu aja sih, nggak ada harapan lain sih, kita udah baik-baik aja nih Pak. Naik bu. Ini udah bertahun-tahun berjalan kok, kita kayak saudara di sini. Sudah berapa lama tinggal di sini? Dari tahun 90-an. Sejak tahun 19 Iya. Yang sebenarnya karena ada istilah ngejot, berarti kita berbagi kepada umat yang sekitar kegiatan kita. Di setiap kegiatan kita akan ada yang diberikan, baik kalau muslim pasti, tapi kalau umat yang lain kita berikan yang dekat dengan tetangga. Tetapi kalau yang minta itu harus dikasih. Paket ngejot daging hewan kurban diberikan kepada warga muslim siapa saja yang ingin meminta datang ke sekretariat. Perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2025 LDII Bali memotong 145 sapi dan 273 kambing dikemas paket sekitar 2 kg ini diberikan seluruh umat muslim di Bali. Winata, Bali TV. Dukung Timnas, Gubernur dan Wakil Gubernur nobar. Kami segera kembali dengan laporannya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Sehingga nantinya sampah yang hanyut di bawah arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari tempat tersebut Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nobar atau nonton bareng pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Tiongkok di lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon Denpasar. Dalam kesempatan itu, Tim Nasional berhasil unggul 1-0 atas Timnas Tiongkok. Nonton bareng Indonesia Tiongkok digelar pemerintah Provinsi Bali ini disambut antusias oleh ribuan anggota masyarakat. Mengenakan baju kebesaran tim nasional, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasta bersama pejabat di lingkungan Pemprov Bali dan instansi lainnya ikut berbaur duduk bersama menyaksikan laga panas tersebut. Sejak kick off fluid pertandingan dimulai, ribuan penonton yang didominasi anak-anak muda nampak terlihat bersemangat memberikan dukungan dan yel-yel kepada tim nasional. Kedua tim menerjunkan para pemain terbaiknya. Nampak pergerakan bola dari kaki ke kaki pemain berlangsung begitu cepat secara bergantian mengarahkan serangan ke masing-masing gawang. Suasana di lapangan semakin seru ketika para pemain tim nasional yang dikapteni Jai Itses hampir saja menciptakan beberapa peluang mencetak gol ke kandang lawan. Timnas Indonesia akhirnya mendapat penalti di menit ke-43 usai Kambuaya dilanggar yang sesiang di kotak terlarang. Wasit awalnya tak menanggapi itu sebagai pelanggaran, namun akhirnya berubah pikiran usai mengecek tayangan ulang. Romeni yang maju sebagai eksekutor berhasil mengecoh Wang Dalei. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kedua kesebelasan kembali menunjukkan permainan cepat dan taktis dengan serangan langsung mengarah ke gawang. Namun sayang pergerakan serangan kedua tim kandas tidak membuahkan hasil maksimal. Hingga peluit babak kedua berakhir, skor tidak berubah. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert tetap unggul 1-0 atas Tiongkok. Dalam babak pertandingan ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai pertandingan, Gubernur Bali Wayan Koster merasa bahagia atas kemenangan timnas. Ia berharap
Timnas bisa melaju ke babak selanjutnya untuk bisa tampil mewakili Asia di Piala Dunia. Ini antusias karena ingin support tim Indonesia. Negara kita karena dia artinya puas dengan kemenangan 1-0 ini, Pak. Terima kasih atas antusias masyarakat. Yang penting menang. Dalam rangka memeriahkan acara nonton bareng juga dipentaskan tarian genjek dari SMAN 3 Denpasar. Selain itu Pemprov Bali turut menggandeng atraksi drum band dari siswa SMAN 1 Denpasar dan fire juggling dari SMK WSK Silakarang Gianyar dan pembagian door prize kepada penonton. Supariyano, Bali TV. Euforia nonton bareng Timnas Indonesia versus Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga digelar Polda Bali. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, mengajak para pejabat utama Polda Bali dan puluhan awak media untuk menyaksikan langsung menjadi saksi ketangguhan Timnas Indonesia. Pendukung Timnas dalam acara nobar ini mayoritas anggota polisi dan jurnalis yang terus memekikkan yel-yel dan sorak-sorai dukungan untuk Timnas. Suasana meriah saat tepukan balon semakin membuat gemuruh yang ditambah suara trompet supporter yang membuat suasana gedung presisi Polda Bali bak di dalam stadion. Dukungan sepanjang 2 kali 45 menit pun terasa tak sia-sia saat skuad asuhan Patrick Kluivert ini mampu memetik 3 poin menghadapi Cina yang menjadi modal penting untuk lolos ke Piala Dunia meskipun melalui putaran 4. Sorak-sorai dan gemuruh gegap gempita menyambut gol penalti oleh Romeni ke gawang Cina begitu terasa. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Sandi mengatakan tujuan digelarnya acara nonton bareng Kapolda, PJU, dan awak media adalah untuk meningkatkan sinergitas. Kita sengaja mengajak kita ya rekan-rekan media bersama-sama nobar ya pertandingan malam ini mendukung timnas kita yang alhamdulillah malam ini menang. Ini merupakan salah satu kegiatan yang memang tujuannya untuk mendekatkan lagi Polda ini dengan rekan-rekan media. Mungkin event-event seperti ini kedepannya pun akan kita agendakan secara rutin ya. Kabid Humas Polda Bali juga mengimbau untuk masyarakat yang menggelar nobar maupun merayakan kemenangan Timnas agar tidak euforia berlebihan. Rai Swantaro, Bali TV. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-16 DPRD Provinsi Bali masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025, Kamis 5 Juni 2025 di ruang sidang DPRD Bali Renon Denpasar. Agenda sidang adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya SH, dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Inyuman Giri Prasta, Bupati Wakil Bupati, Wali Kota se-Provinsi Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, anggota DPR RI, anggota DPD RI, Sekda Provinsi Bali, kelompok tim ahli DPRD Provinsi Bali, serta undangan lainnya. Adapun agenda sidang penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2024 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, serta penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Bali tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Kota dan Wakil Bupati Wali Kota se-Bali. Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi serta Kabupaten Kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Lebih lanjut dijelaskan BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota Sebali tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan SAP. Untuk itu BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kota Sebali. Pihaknya juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Kota Sebali wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Pemerintah daerah selain fokus mengejar WTP, juga diharapkan dapat merancang program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas seluruh laporan keuangan tahun 2024 pada pemerintah kota dan kabupaten seprovinsi. Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2024. Penilaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan baik dan mematuhi standar akuntansi pemerintahan. Untuk ini pada akhirnya kita harapkan akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kedepan kami akan terus meningkatkan upaya perbaikan keuangan agar tidak sekadar WTP, tapi ke depan menjadi WTP yang semakin berkualitas. Riasa Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. BNNP Bali ungkap 15 kasus narkoba. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Rukuniki kemarjang disampun angka alit nekuli. Metapah kalau bos, mepandes utawi misangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Sami pina kamayatnya
Pemirsa, petugas BNNP Bali selama periode April hingga Mei 2025 berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dengan total 21 tersangka yang diamankan. Dari jumlah tersebut, 16 tersangka merupakan warga negara Indonesia, sementara 5 lainnya adalah warga negara asing. BNNP Bali terus melakukan pemberantasan narkotika secara masif. Dari 15 kasus yang terungkap, 12 diantaranya berhasil diamankan. Pada periode April hingga Mei 2025, total barang bukti yang disita, sabu 1,762.09 gram neto, ganja 8.137.63 gram neto, THC 92.11 gram neto, hasis 191.35 gram neto, ekstasi 2.104 butir. Para pelaku merupakan bagian dari jaringan internasional dan antar provinsi. Kabid Pemberantasan BNNP Bali Kombes Polisi Sinar Subawa mengatakan salah satu jaringan internasional yang berhasil dibongkar merupakan jaringan asal Kazakhstan dengan tersangka berinisial JT. JT ditangkap di wilayah Batuan Kaler dengan barang bukti 49,19 gram sabu yang dikemas dalam 30 plastik klip. Tersangka mengaku hanya menjalankan perintah dari seseorang yang dikenal dengan sebutan Evil. Tim BNNP juga mengungkap jaringan peredaran ganja di wilayah Jimbaran. Tersangka berinisial RR diamankan dengan barang bukti ganja seberat 1,476 gram. Ganja tersebut dikirim dalam bentuk buah paket yang diduga berasal dari luar Bali. Selain itu turut diamankan WNA India berinisial HV dan PR WNA Australia. Keduanya merupakan jaringan dari narkoba Amerika. Adapun barang bukti yang diamankan adalah ganja, hasis dan THC. Jadi total pengungkapan kasus mulai dari bulan April sampai dengan Mei yaitu sebanyak 15 kasus dengan 21 tersangka. Kemudian dengan tersangka 16 WNI dan 5 WNA. Dan total barang bukti yang disita yaitu sabu sebanyak 1.762,09 gram neto, kemudian ganja 8.137,63 gram neto, dan THC 92,11 gram neto, kemudian hasis 191,35 gram neto, dan ekstasi sebanyak 2.104 butir. BNNP Bali mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran gelap narkotika. Raiswantaro, Bali TV. 2 warga negara asing yang diduga bagian dari jaringan narkoba internasional asal Amerika berhasil ditangkap tugas karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja, hasis, dan THC. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda di wilayah hukum Kota Denpasar dan di areal Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Kedua warga asing yang dibekuk yakni berinisial HV asal India dan PR asal Australia. Awalnya petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai menangkap tersangka HV. Saat diperiksa, petugas menemukan narkotika dalam tas. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bali Kombes Polisi Imade Sinar Subawa mengatakan dari hasil interogasi terhadap HV, petugas menangkap tersangka PR di rumahnya Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Denpasar Barat. Saat penggeledah di rumah PR, petugas menemukan narkotika berupa hasis seberat 20 gram yang dibeli tersangka melalui aplikasi Telegram. Barang-barang bukti tersebut disimpan di berbagai tempat tersembunyi, termasuk kulkas dan lemari. Jumlah keseluruhan barang bukti yang diamankan petugas yakni ganja 488,59 gram, THC 92,11 gram, dan hasis 191,35 gram neto. Pengakuan HV bahwa barang tersebut pesanan dari PR belum didukung alat bukti yang cukup. Meski begitu, di rumah PR juga ditemukan barang bukti lain berupa plastik klip dan timbangan digital. Petugas juga masih mendalami peran PR, apakah sebagai pengguna atau pengedar. Atas pengakuan daripada HV ini ya, yang sudah kita amankan, bahwasannya barang yang dibawa tersebut adalah merupakan pesanan dari PR. Nah ternyata setelah kita dalamin
Jadi pengakuan daripada HP ini tidak didukung oleh petunjuk atau alat bukti, sama sekali tidak ada komunikasi dia. Dan kemudian si PR ini juga tidak mengakui bahwasannya yang bersangkutan memesan barang dari HP ini. Nah, untungnya pada saat petugas melakukan penggeledahan, kita juga menemukan barang bukti lain pada rumah si PR ini. Nah, ini yang kami masih dalami PR ini sejauh mana perannya, apakah memang benar dia tidak ada hubungannya. Atas perbuatannya, HP dijerat pasal 113 ayat 1 atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Sementara PR jerat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Rai Swantara, Bali TV. Menyelamatkan bantaran sungai Tukat Mati dari sampah dan hutan mangrove yang rusak di wilayah Kuta merupakan upaya tidak kenal lelah dilakukan oleh salah satu penerima Kalpataru asal Kuta. Meski aksinya tersebut sempat dipandang sebelah mata, namun kini hasilnya sudah dirasakan masyarakat Kuta maupun Bali. Inyuman Dolphin Sukro, warga asal Kuta, terbilang tidak kenal lelah dalam aksinya bersama teman-temannya dalam menyelamatkan lingkungan dari sampah di aliran Tukat Mati maupun kerusakan hutan mangrove. Ditemui saat sarasehan 45 tahun Kalpataru di Kuta, Inyuman Dolphin mengatakan aksinya telah dilakukan sejak tahun 90-an. Aliran sungai Tukat Mati menjadi TPA liar serta rusaknya hutan mangrove akibat penebangan liar. Dengan kegigihannya bersama puluhan warga pecinta lingkungan yang tergabung dalam komunitas peduli Sungai Tukat Mati Lestari Kuta, akhirnya berhasil merevitalisasi Tukat Mati. Pada tahun 2019, Nyaman Sukro meraih penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan. Ditambahkan, hutan mangrove yang dulu luasnya 12 hektar kini telah bertambah menjadi 25 hektar. Di samping itu, Tukat Mati merupakan benteng terakhir dari gempuran banjir di kawasan pariwisata Kuta, Legian, Seminyak, termasuk juga Mondang Maning, karena ini merupakan muara dari sungai-sungai besar yang melintas dari Badung dan Denpasar. Kami yang asli Kuta yang tidak memiliki ruang terbuka hijau, hanya memiliki kawasan hutan, yaitu hutan mangrove sama sungai. Yang itu yang kami selamatkan, bahwa di balik kegelap pariwisata Kuta ada sisi yang terlupakan, yaitu salah satunya adalah Tukat Mati ini, yaitu sungai ini merupakan benteng terakhir dari gempuran banjir di kawasan pariwisata Kuta, Legian, Seminyak, termasuk juga Mondang Maning merupakan wilayah Denpasar. Sementara itu, Sekretaris KLH Rosa Vivin Ratnawati menuturkan, sejak tahun 1980 hingga 2024, total sudah mendapat 428 penerima Kalpataru. Kalpataru bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi gerakan moral dan inspirasi nyata. Pada sarasehan 45 tahun Kalpataru sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan dan capaian para pejuang lingkungan hidup selama 45 tahun terakhir, serta sebagai ajang penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil. Adalah melakukan sarasehan untuk menguatkan jejaring, memberikan inspirasi bahwa para pemenang Kalpataru itu punya sesuatu, individu yang berbeda dari orang Indonesia lainnya, menjaga lingkungan, terjun ke lumpur, nanam pohon, kemudian ada juga menjaga hutannya, kemudian bekerja dengan sampah, dan itu konsisten. 5 tahun mereka melakukan itu. Rai Swantara, Bali TV. Ambulans sampah hadir di Denpasar, inovasi terbaru, wujudkan kota bersih bebas sampah. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, kehadiran 1 unit ambulans sampah menarik perhatian pengunjung di ajang Festival Lingkungan Hidup Kota Denpasar 2025 yang digelar di Taman Kota Lumintang. Ambulans sampah ini merupakan kendaraan inovatif yang bukan sekadar pajangan namun juga akan segera dioperasikan sebagai sarana edukasi dan intervensi pengelolaan sampah berbasis teknologi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar Ide Bagus Putra Wirabawa menjelaskan ambulans sampah ini dirancang untuk membantu tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R yang belum optimal dalam sistem pengelolaannya. Ambulans sampah ini akan menjadi sarana edukasi untuk pengoptimalan teknologi pengolahan sampah yang baik dan benar, mulai dari manajemen hingga penerapan sistem pengolahan agar seluruh TPS 3R dapat berfungsi maksimal, di mana tujuan akhirnya adalah mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia menambahkan saat ini tengah menyusun mekanisme operasional ambulans sampah dan menjajaki desa atau kelurahan yang membutuhkan intervensi teknologi lebih lanjut dan akan berkoordinasi dengan desa, kelurahan, serta pengelola TPS 3R untuk mematangkan mekanismenya. Ia menargetkan program ini bisa segera berjalan tahun ini. Itu rencananya kita akan ambulans sampah, itu yang akan dimana ada yang perlu kita edukasi TPS 3R yang belum optimal, itu akan dikunjungi dan kita akan mengedukasi mengoptimalkan seperti ini teknologi pengolahan sampah yang baik dan benar, manajemen seperti apa itu yang kita akan siapkan sehingga nantinya harapan kita semua TPS 3R yang ada itu bisa bergerak optimal sehingga pengurangan sampah ke TPA, apalagi nanti ke depannya TPA tutup harus kita pengurangan terus sedang disiapkan ya, mekanisme seperti apa itu kita mantapkan dulu, prosesnya seperti apa baru kita masih penjajakan dengan desa-desa yang mana akan kira membutuhkan suatu langkah-langkah yang lebih konkret, itu kita akan lakukan pendekatan tahun ini. Kehadiran ambulans sampah ini sekaligus menjadi bentuk inovasi dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Melalui pendekatan teknologi dan kolaborasi antar pihak, pemerintah berupaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Bunga Widrayani, Bali TV. Syahil Jah, pemuda berusia 19 tahun, tengah melakukan perjalanan luar biasa sejauh 20.000 km dengan sepeda, melintasi 20 negara dan 4 benua untuk meningkatkan kesadaran global mengenai krisis degradasi tanah yang mendesak. Bali, Indonesia menjadi salah satu negara yang dilintasi Syahil sebelum menuju Jakarta dan negara lain untuk menyapa pelajar, aktivis, dan pemangku kebijakan dengan membawa satu pesan, selamatkan tanah kita. Lalu, apa motivasinya? Berikut rekan kami Ari Wiratmaja memberikan hasil wawancara eksklusifnya untuk Anda.
Inilah Sahil Jah, pemuda 19 tahun yang tengah melakukan perjalanan sejauh 20.000 km dengan sepeda, melintasi 20 negara dan 4 benua untuk mengingatkan kesadaran global mengenai krisis degradasi tanah yang mendesak. Misi utamanya adalah menginspirasi aksi nyata, berdialog dengan para pemimpin dunia, dan mendorong kebijakan yang mendukung pemulihan dan perlindungan kesehatan tanah bagi generasi mendatang. Perjalanan Sahil dimulai pada 21 Maret 2025 dari Bundaberg, Australia, dan berlanjut melintasi kota-kota besar seperti Brisbane, Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, serta berbagai wilayah lainnya. Ia akan terus mengayuh sepedanya melewati Australia, Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Namaste, my name is Sahil. I am 19 years old and I am cycling all the way across the world, starting from Australia to Bali, Indonesia, all the way to Jakarta, from here to Singapore, Malaysia, then Europe and America, to raise awareness about soil through cycling. We are losing our agricultural soil, the organic content in it. The soil is turning into desert. So it affects our food security, the nutrition that is present in the food, the climate, the biodiversity, global warming, water scarcity, so many different things. But there is not a single spotlight for soil issue. So I'm trying to raise awareness, reach people, especially people of my age, students, politicians, leaders, businessmen, make them aware about soil health and make them create a policy change in each and every nation to increase organic content in the soil to a minimum of 3 to 6%. Only and only if we do that can we save soil. Let's make it happen. Bali, Indonesia menjadi negara pertama yang dilintasi Sahil usai mengayuh pedal sepeda dari Australia. Di Bali, Sahil menyapa masyarakat, pelajar, aktivis, dan pemangku kebijakan dengan membawa satu pesan, selamatkan tanah kita. I've visited Bali Tourism Polytechnic University today and met the students, the deputy director, and I hope and to inspire the people here and make them speak about soil health on social media with their friends and family, make this a topic of conversation in their daily life so that a politician, a leader of Indonesia and other countries as well brings a policy change in this nation to save soil. Okay. Lebih lanjut, Sahil menuturkan tujuan dari gerakan ini adalah untuk menciptakan atau menginspirasi reformasi kebijakan di setiap negara di dunia guna menyelamatkan tanah, memberi insentif kepada para petani untuk memulihkan dan meregenerasi tanah pertanian, serta meningkatkan kandungan organik di dalam tanah menjadi minimal 3 hingga 6%. I'd like to emphasize what the target of this movement, what's the goal and the objective of this movement. The goal of the movement is to create or inspire a policy reform in every single nation of our planet to save soil, to incentivize the farmers to rejuvenate and regenerate the agricultural soil and increase the organic matter to a minimum of 3 to 6%. So I'm trying to raise awareness. The Save Soil movement is trying to raise awareness, inspire people and reach half of the world's population to speak about soil and demand a policy change in every nation of our planet to incentivize the farmers to regenerate the soil. Sejak usia 16 tahun, Sahil telah menunjukkan komitmennya melalui gerakan Save Soil di India, di mana ia mengayuh sejauh 15.000 km dalam 15 bulan, menjangkau lebih dari 250 institusi dan pemimpin nasional, serta menghasilkan lebih dari 300 publikasi media dan menyuarakan pentingnya kebijakan pelestarian tanah. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya untuk Anda.
Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan saya nak tanaki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar kakak lain Nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling to kuah balok and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Died, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, jika selama ini kita memasak dengan peralatan dapur berbahan logam seperti aluminium, itu merupakan hal yang biasa. Namun, bagaimana rasanya jika sesekali memasak dengan alat dapur yang terbuat dari tanah liat? Berikut informasinya untuk Anda. Keunikan peralatan dapur yang terbuat dari tanah liat membuat kita semakin terkesima. Biasanya masyarakat pada umumnya memasak dengan alat dapur yang berbahan aluminium. Ternyata di wilayah Kapal, Kabupaten Badung, banyak terdapat pedagang alat dapur yang berbahan tanah liat. Berbagai perlengkapan dapur tampak estetik dengan didominasi warna coklat seperti tanah. Mulai dari tempat minum, cetakan kue, sampai sendok air yang terbuat dari batok kelapa pun juga bisa kita temui di sini. Seorang pedagang menyatakan harga alat dapur ini tergolong terjangkau, salah satunya seperti cetakan jajan laklak yang dihargai Rp60.000 sudah dengan tutupnya. Oh, niki terbuat dari napi? Tanah liat ya. Berapa satunya, Bu? Isi tutup apa enggak? Kalau isi tutup 65, kalau enggak 50. Berapa tahan lama ini, Bu ya?
Bagi pemirsa yang ingin memasak dengan pemandangan estetik, bisa memilih peralatan dapur dari tanah liat ini. Memasak dengan alat dapur tanah liat akan memberikan sensasi seakan balik ke masa lampau dengan cara yang tradisional. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, salah satu ukiran yang terbuat dari batu alam adalah patung batu, di mana ukiran ini seringkali digunakan untuk mempercantik rumah, villa, pura, maupun tempat-tempat rekreasi. Patung batu merupakan benda yang terbuat dari batu yang telah dibentuk, diukir menjadi berbagai bentuk yang diinginkan, seperti Ganesha, patung dewa-dewi, arca, meja, kursi, dan lainnya. Berbagai jenis batu alam diukir hingga menghasilkan karya seni yang indah, yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Bali sendiri, namun banyak diminati oleh masyarakat mancanegara seperti Eropa dan Asia. Namun saat ini, di samping ukiran batu alam, kini juga banyak ditemukan ukiran batu cetakan yang dibuat menyerupai batu alam yang asli. Tentunya harga batu cetakan jauh lebih murah dibandingkan batu alam asli. Hanya saja, dari segi kekuatan, ukiran batu alam sangat jauh berbeda dengan ukiran cetakan. Batu alam sendiri akan bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun lamanya, meski diletakkan di alam terbuka. Sementara batu cetakan tidak akan bertahan lama, terlebih pada musim yang tidak menentu. Untuk batu alam ini memiliki kualitas yang jauh di atas daripada batu cetakan. Mungkin dari durabilitasnya itu lebih tinggi daripada batu cetakan, dan kalau kena hujan atau segala macam tuh batu alam ini lebih istilahnya lebih bagus, lebih kuat lah gitu daripada batu cetakan. Dan juga untuk pangsa pasarnya sendiri juga beda. Kalau batu alam itu tuh ada orang yang emang dia fokus nyari batu alam aja, kayak istilahnya dalam tanda kutip fanatik sama batu alam. Tapi ada juga yang dari pangsa pasar yang batu cetakan sendiri itu juga besar juga gitu. Jadi kita tergantung sama konsumen juga mau di harga yang seberapa gitu. Jadi itu bisa memilih antara batu alam atau batu cetakan. Jadi kita nggak maksa, oh kalau mau mentingin dari segi kualitas pilih batu alam gitu. Itu memang bener gitu, tapi itu balik lagi konsumennya. Kita nggak menyamaratakan semua harus batu alam kayak gitu. Itu bisa juga batu cetakan untuk alternatifnya seperti itu. Dari segi harga juga batu alam ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada batu cetakan. Itu juga balik lagi ke proses produksi dari batu alam ini memiliki proses yang lebih rumit daripada batu cetakan. Dan itu juga terbayar dengan ketahanan dari batu alam ini itu kalau 10 mungkin beberapa puluh tahun itu bentuknya masih tetap, tapi kalau dari batu cetakan tuh mungkin dari beberapa tahun aja itu udah mengalami proses pelepukan, kayak ada yang mulai patah atau terkikis atau segala macam, dan retak juga. Ukiran batu alam hingga saat ini tetap menjadi primadona di kalangan peminat seni ukir. Bahkan saat ini bentuk alam lebih bervariasi sesuai pesanan atau keinginan dari konsumen. Dewi Suwarini, Bali TV. Liburan dan menginap di alam pasti memberikan pengalaman tersendiri. Anda bisa memilih menikmatinya dengan cara mewah ataupun cara tradisional. Glamping atau camping menjadi pilihannya. Glamping atau camping bisa menjadi pilihan penginapan bagi masyarakat atau wisatawan yang ingin berdekatan dengan alam atau sekedar melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Keduanya menawarkan pengalaman yang menarik di alam terbuka. Camping merupakan salah satu aktivitas di alam seperti pegunungan, di mana tenda sebagai tempat tinggal. Sementara itu, mengutip laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, glamping atau glamorous camping mengajak wisatawan berlibur di alam layaknya berkemah tapi dengan fasilitas hotel berbintang yang nyaman. Adapun perbedaan glamping dan camping yakni dilihat dari konsep camping. Camping adalah pengalaman alam yang sederhana dan seringkali mengharuskan kita untuk kembali ke dasar-dasar kehidupan di alam bebas. Sementara glamping adalah berkonsep mewah. Saat camping biasanya akan menginap di tenda, hemok, atau bahkan tidur di bawah langit terbuka, sedangkan glamping menawarkan berbagai jenis akomodasi yang mewah seperti tenda besar, kabin kayu, bahkan tempat tidur nyaman, kamar mandi pribadi hingga pendingin ruangan.
Dari segi biaya, camping cenderung lebih murah karena tidak memerlukan banyak perlengkapan mewah. Glamping biasanya lebih mahal karena menyediakan fasilitas yang lebih lengkap. Jadi, jika lebih ingin bersantai dengan fasilitas yang memadai, wisatawan bisa memilih glamping, namun jika ingin menikmati alam sambil menjelajahinya, maka camping pilihannya. Devi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.